Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel MIP Lab. Oke, di sini saya ingin membagikan tutorial kepada kalian bagaimana sih cara membuat digital assistant atau sama seperti Jarvis ya kalau pada Iron Man menggunakan PC atau laptop kita. Oke, yang dibutuhkan untuk membuat digital assistant ini adalah software Python dan nanti ada beberapa yang harus diinstal melalui pip install dari command prompt ya. Nanti saya akan sediakan di link di deskripsi sekaligus link untuk download Python-nya juga. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan nanti dalam tutorial saya ada kesalahan ya, ada kekurangan. Karena jujur saya bukan ahli IT ya, bukan ahli programming. Di sini saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat ya, apa yang telah saya pelajari. Nanti kalau misalkan saya salah ya, ada kesalahan dalam penyampaian tutorial, terus kalian tahu, mohon kalian berkenan untuk membetulkannya di kolom komentar ya. Nanti kasih tahu di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Ya teman-teman, sebelum ke tutorialnya, di sini saya mau menekankan dulu bahwa jangan sampai kalian itu bilang, oh tutorialnya mirip channel sebelah lah, oh ini niru channel sebelah lah, atau mungkin enggak kreatif nih. Nah, saya mau menekankan kepada kalian bahwa kami sebagai YouTuber tutorial itu membutuhkan yang namanya referensi ya, atau sumber yang jelas. Jadi wajar kalau misalkan ada kemiripan dengan channel yang lain atau channel-channel yang channel luar negeri ya terutama. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk channel saya saja, melainkan untuk semua channel ya yang kalian tonton. Jadi mohon mengerti itu ya, kami itu membutuhkan referensi atau sumber yang jelas. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Setelah kalian download tadi, di bawah filenya yang namanya digital assistant. Nah, ini filenya dalam bentuk zip ya, kita ekstrak dulu. Kalian ekstrak dulu, klik kanan extract here. Nanti kalian akan mendapatkan folder seperti ini ya. Klik aja, buka. Nah, di sini ada file digital assistant, ada dua file. Yang satu itu format txt, yang satu format py. Untuk yang format, kalau kalian mau pakai yang format txt, kalian harus copy kemudian paste ya ke Python-nya. Atau kalau memang mau nggak ribet itu ya, langsung aja buka yang file py-nya. Untuk buka yang file py-nya, tinggal klik kanan, kemudian edit with IDLE. Edit with IDLE, tipe Python kalian berapa? Di sini saya pakai 3.6 64 bit. Oke, klik aja. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ada algoritma. Kemudian kalian buka CMD dengan cara klik di keyboard kalian tuh Windows Run, Windows R maksudnya. Kemudian kalian ketik CMD, atau mungkin kalau misalkan mau cara lain tinggal kalian klik di pencarian CMD gitu ya. Nah, CMD kalau udah ketemu tinggal klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalian kembali lagi ke folder yang tadi. Di sini ada file txt namanya pip install speech recognition. Kalian buka. Nah, di sini kalian harus menginstal beberapa modul ya dari Python-nya. Yang pertama kita install dulu yang 3 ini ya. Caranya kalian pergi ke localdisk C dulu ya. Localdisk C, kemudian users, terus nama user kalian apa, klik. Kemudian app data, kalau misalkan ini nggak ada, silakan ke view ya, ke view, tombol hiddennya dicentang, yang hiddennya ini dicentang ya. Kalau misalkan nggak ada gini ya, kalian centang nanti akan muncul. Kalau udah
datanya diklik, dibuka, kemudian lokal, kemudian scroll ke bawah, program, Python tipenya berapa punya kalian, kemudian lib, scroll ke bawah, terus buka folder sites package. Nah, seperti ini. Disinilah nanti tempat modul-modul itu bakalan tersimpan. Nah, kalian klik di URL folder di sini ya. Klik, kemudian copy. Nah, kemudian kembali lagi ke CMD ya. CMD kita klik CD garis miring, kemudian CD yang tadi pastekan, enter. Nah, yang pertama kita ketik pip install py.sx3. Oke. Ini kemudian enter. Oh ya, di sini saya lupa kasih tahu bahwa untuk menginstal ini kalian harus terkoneksi atau terkoneksi dengan internet ya. Jadi pastikan internet kalian itu hidup atau aktif ya. Nah, nanti akan seperti ini. Ini karena saya sudah install ya, jadi tulisannya requirement already satisfied. Kalau misalkan belum terinstall, nanti bakalan ada loading-loadingnya gitu ya. Kemudian buka CMD lagi, Windows Run, klik CMD, enter. Nah, kemudian kita install yang bawahnya ini, pip install pygame, enter. Nah, setelah semua selesai, kalian pergi ke ke browser kalian, bisa pakai Mozilla, bisa pakai Chrome, terserah. Kalian ketikkan alamat www.wolframealpha.com. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nanti sebelum kalian punya akun, di sini akan ada tulisan sign up dan sign in. Kalian sign up dulu ya, daftar dulu. Di sini karena saya sudah ada, jadi tidak usah saya praktekkan ya. Dan saya yakin kalian semua pasti sudah tahu cara sign up. Oke, kalau udah sign up ya, udah seperti ini. Kalian klik di sini di profil kalian. Kemudian klik My apps API ya. Klik aja. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, kalau kalian baru pertama tuh tampilannya mungkin beda ya. Di sini saya udah buat app ID. Nanti kalau kalian pertama buka itu di sini akan ada tulisan get first app ID. Nah, kalian daftar dulu ya. Kalian daftar dulu. Kemudian kalau udah, kalian klik get an app ID. Nah, di sini ada application name, ini bebas kalian mau ngisi apa aja. Sekarang di sini saya isi tes gitu ya. Saya isi tes, kemudian deskripsinya digital assistant gitu. Ini bebas ya isinya ya, terserah kalian. Assistant. Kemudian klik get app ID. Kita tunggu dulu. Nah, di sini akan ada yang namanya app name, tes, app name-nya tes, app ID, isi 3. Nah, yang kita butuhkan yang ini ya, app ID. Jadi nanti kita copy
di blok seperti ini, copy, klik kanan copy, kemudian oke. Nah, kalau misalkan kalian udah terlanjur klik kanan tapi belum di copy, kalian tinggal klik aja nih di sini yang app ID kalian, klik edit. Nah, kemudian akan muncul seperti ini app ID-nya, kalian copy gitu ya. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke ini tadi ya, ke file Python-nya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada client Wolfram Alpha, client, terus kemudian ID Wolfram Alpha. Nah, ini ID Wolfram Alpha kalian yang tadi, yang udah kita copy. Udah kalian copy, kita paste di sini. Nah, di sini ya. Kemudian jangan lupa untuk di save. Ctrl S ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ya sedikit ya. Enggak semua. Nah, di sini pertama import. Nah, ini import ini untuk mengimport modul ya. Modul yang udah kita install tadi. Kemudian di sini ada client. Client ini yang Wolfram Alpha tadi ya. Jadi Wolfram Alpha itu kalau kalian lihat, sebentar. Nah, di sini tuh Wolfram Alpha itu untuk perhitungan matematika ya. Bukan hanya matematika. Di sini ada fisika, ada kimia. Intinya perhitungan ya. Perhitungan, algoritma, dan sebagainya. Nah, kemudian voice. Nah, ini untuk memasukkan voice. Nah, di sini ada angka 3 ini ya. Jadi angka ini mewakili suara, jenis suaranya. Jadi untuk nomor 1, 3, dan 5 itu suara cewek, dan untuk nomor 2 dan 4 itu suara cowok. Kemudian speak audio untuk menjalankan speaknya ya. Nah, di sini ada perintah if current hour ya. Nah, ketika di laptop atau komputer kalian menunjukkan jam lebih besar daripada 0, artinya di atas jam 00 atau jam 12 malam dan di bawah jam 12 siang, nanti si asisten ini akan bilang good morning gitu. Dan ini kalau di atas 12, di atas atau sama dengan 12 siang, kemudian di bawah jam 18.00 atau jam 6 sore, nanti dia akan bilang good afternoon. Kalau di atas jam 6 sore, di bawah jam 12 malam, dia akan bilang good evening. Nah, di sini ada perintah-perintah ya. Sini perintahnya open YouTube, nanti si asisten digital ini akan bilang oke, kemudian akan membuka webnya ya. Kalau misalkan kalian mau kasih perintah lain juga bisa. Kalian tinggal copy aja nih salah satu ya. Copy salah satu, kemudian kalian taruh di mana aja sih, di bawahnya sini, kalian paste. Nah, misalkan kalian mau bilang apa nih, open Facebook gitu ya, Facebook. Nah, di sini untuk alamatnya juga harus dimasukin ya, facebook.com. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk di save. Nah, setelah itu kalian juga bisa nambahin percakapan sih. Misalkan di sini kan bilang saya, atau kalian mau bilang what's up atau how are you, nanti dia bakal bilang seperti ini. Kalian kalau mau menambahkan sendiri juga akan bisa di bawahnya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan perintah untuk membuka email, untuk
mengirimkan email ya dengan perintah suara. Dan juga di sini kita bisa memainkan musik di desktop kita ya dengan perintah suara. Dan di sini juga kita bisa mencari data dari Wolfram Alpha tadi dan Wikipedia ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, di sini kan saya pakai hello user, I am your digital assistant, my name is. Nah, ini kalian bisa isi siapa aja ya, terserah. Misalkan Pak Ijo gitu. Nah, terserah kalian ya. Kemudian kita save. Nah, oke guys. Sekarang waktunya untuk kita mendemokan digital assistant kita ya. Ini mohon maaf kalau saya rekam dari ini ya, nggak pakai perekam layar soalnya tadi saya coba itu suaranya jelek ya, nggak kedengeran itu, kecil soalnya. Oke. Untuk menjalankannya itu kita klik run, di sini run, kemudian run modul atau F5 pada keyboard ya. Nah, kita mulai ya. Good evening. Hello user, I am your digital assistant. My name is Lydia, the Lady Jarvis. How may I help you? Hello. Hello sir. Next command. Sir. What's up? Nice. Next command. Sir. Open Google. Okay. Next command. Sir. Open YouTube. Okay. Next command. Sir. Nothing. Okay. Bye sir. Have a good day. Oke, ya itu tadi teman-teman ya. Jadi tadi bercakap-cakap saya sama si ini Lady Jarvisnya, digital asistennya ya. Jadi saya bilang hello gitu, terus si Lydia ini, si asisten digital ini bilang hello sir. Terus saya tanya lagi what's up, terus bilang nice gitu ya jawabnya. Kemudian saya suruh buka Google dan YouTube dan udah berhasil ya. Nah, selain itu kita kan tadi udah masukin modulnya Wikipedia sama Wolfram Alpha ya. Nah, itu artinya kita bisa meminta si asisten kita ini untuk mencari data di Wikipedia dan juga melakukan perhitungan matematika. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Saya akan menemukan yang Wikipedia sama Wolfram Alpha. Good evening. Hello user, I am your digital assistant. My name is Lydia, the Lady Jarvis. How may I help you? Planaria. Searching. Wolfram Alpha says. Got it. Kingdom Animalia, animals. Phylum Platyhelminths, flatworms. Class Turbularia, flatworms. Order Triclodida, trichlads. Family Planariidae. Next command. Sir. 10 plus 20. Searching. Wolfram Alpha says. Got it. 30. Next command. Sir. 100 minus 50. Searching. Wolfram Alpha says. Got it. 50. Next command. Sir. Nothing. Okay. Bye sir. Have a good day. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini tadi saya bilang planaria gitu, terus kemudian asisten kita sudah menemukan bahwa
Planaria itu termasuk hewan Kingdom Animalia, kemudian filmnya Pelatihan Bites, dan seterusnya. Sebenarnya ini data dari Wikipedia ya, cuma ini tadi masuknya di Wolfram Alpha. Kemudian udah kita tes menggunakan perhitungan juga ya, 10 tambah 20 sama dengan 30. Kemudian 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Nah, sebenarnya itu selain untuk fungsi yang tadi udah saya demokan, itu juga bisa digunakan untuk mengirim Gmail menggunakan pesan suara dan juga membuka musik di folder di komputer kita. Cuma hanya ini saja yang saya demokan untuk kali ini. Mungkin yang lainnya bisa saya demokan di part selanjutnya. Yang penting kalian sudah bisa memasangnya, menginstalnya dengan benar. Nah, ya teman-teman, ini kan filenya seperti ini ya. Mungkin kok kalian ngerasa kurang menarik gitu ya. Nah, kita bisa kok ngubah ikonnya ini sesuai yang kalian inginkan. Nah, caranya gimana? Kalian pergi ke folder yang tadi ya, yang isinya file tadi yang udah kalian download. Nah, di sini aku udah nyiapin contoh sampel ikonnya ya. Kalau kalian mau kalau kalian mau pakai icon sendiri juga bisa, terserah kalian. Cuma kalau misalkan formatnya masih JPEG, PNG atau JPEG itu nggak bisa kalau langsung diterapin itu ya. Jadi harus dijadiin file ICO atau icon ya. Nah, gimana sih caranya ngubah file PNG, JPG, JPEG menjadi icon atau ICO? Di sini saya udah nyiapin konverternya. Ini kalian tinggal install aja, klik 2 kali. Di sini karena saya udah install, jadi nggak perlu install lagi ya. Nah, cara nggunainnya, kalian tinggal klik di gambar yang ingin kalian jadiin icon, kemudian klik kanan, klik file converter, kemudian to ICO. Nah, nanti gambar kalian akan jadi file ICO sehingga bisa diterapin. Nah, terus ngubahnya gimana? Di sini ada file typesman yang format zip ini ya, kalian ekstrak. Nanti akan jadi folder kayak gini ya. Nah, kalian jalanin yang ini, file typesman yang ini, klik 2 kali. Klik 2 kali, kemudian kita tunggu. Nah, di sini file typesman akan mendeteksi ya semua file kalian, semua bentuk file kalian yang ada di laptop atau PC kalian. Kita tunggu mungkin agak lama ya, agak lama dikit. Kita tunggu. Nah, jadinya seperti ini. Kalau udah ini kan banyak banget filenya ya. Kalian cari yang .py atau formatnya tuh .py. Nah, ini kayak gini. Kalau udah kalian klik, kemudian klik kanan, terus edit select type, kemudian di default iconnya kalian klik yang titik 3 di sini, kemudian klik browse. Nah, kemudian kalian pilih icon yang kalian mau, kemudian oke. Nah, di sini bisa kalian lihat filenya udah berubah ya, iconnya udah sesuai sama yang kalian mau. Nah, jadinya lebih keren gitu ya. Ya guys, itu tadi tutorial bagaimana sih cara membuat digital assistant menggunakan Python di PC atau laptop ya. Nah, bagi kalian yang suka dengan video saya, silakan subscribe. Yang belum subscribe, silakan like videonya, kemudian share ke teman-teman kalian biar bermanfaat buat teman-teman kalian juga. Dan kalau kalian tidak keberatan, kalian bisa berikan kritik ya yang membangun buat saya, supaya saya terus semangat membangun channel ini. Oke, sekian. Mohon maaf bila ada salahnya. Sekian, terima kasih.